Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam Bu Atika. Apa kabar, Ibu? Saya berharap Ibu selalu sehat ya. Mohon maaf jika saya mengganggu waktunya ya, Ibu. Bu Atika nggak ganggu kok, nggak kenapa-kenapa. Terima kasih banyak ya, Bu. Jadi saya langsung ke pertanyaannya saja ya, Bu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Jika suatu situasi yang terjadi merupakan dua hal yang benar-benar namun bertentangan, maka hal tersebut merupakan dilema etika. Sedangkan situasi yang terjadi merupakan dua hal yang bertentangan, yakni situasi yang benar dengan yang salah, maka merupakan bujukan moral. Oke, baik Bu. Terima kasih. Saya lanjut ke pertanyaan kedua ya, Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Oke, akan coba saya jawab. Membuat keputusan berdasarkan kepentingan semua pihak, menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan peraturan dan berbasis rasa peduli. Oh, baik Bu. Seperti itu ya, Bu ya. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Saya ke pertanyaan nomor 3 ya, Bu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu? Langkah-langkah yang saya ambil di sini ada 9 langkah. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi dengan cara mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan etika dan norma sosial. Yang kedua, menentukan siapa saja pihak yang terlibat dalam situasi tersebut. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Yang keempat, pengujian benar atau salah melalui uji legal, regulasi atau standar profesional, uji intuisi, uji halaman depan, dan uji panutan atau idola. Berikutnya, pengujian menggunakan paradigma. Lalu melakukan prinsip resolusi pengambilan keputusan berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, dan rasa peduli. Investigasi opti trilema yaitu munculnya gagasan baru yang kreatif saat kebingungan dalam pengambilan keputusan, membuat keputusan, dan merefleksi keputusan. Oke, baik Bu, terima kasih. Saya lanjut ke pertanyaan keempat ya, Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Hal yang efektif menurut saya ambil membuat keputusan saat fokus dan tidak terburu-buru setelah mengumpulkan fakta-fakta yang terkait dengan masalah sesuai dengan 9 langkah pengambilan keputusan tersebut. Oke, baik Bu. Kemudian pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Tantangan yang saya hadapi yaitu tentang penilaian individu, pribadi seseorang, posisi kedudukan, masalah, situasi dan kondisi waktu, emosi dan rasionalitas. Oke, baik Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang selama ini Ibu jalankan? Jadi, jika kasus tersebut ringan dan dapat diselesaikan saat itu juga, maka diselesaikan saat itu juga. Namun, jika masalah tersebut perlu melibatkan banyak pihak, maka perlu jadwal dan prosedur penyelesaian 9 langkah pengambilan keputusan. Oke, baik Bu. Pertanyaan yang ketujuh, Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Tentunya faktor yang memudahkan saya dalam mengambil sebuah keputusan yaitu aturan hukum dan norma yang berlaku di masyarakat yang menjadi acuan saya dalam mengambil sebuah keputusan, baik itu masalah dilema, etika, ataupun bujukan moral.
Oke, terima kasih. Baiklah Ibu, ini pertanyaan terakhir dari saya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika, Bu? Pembelajaran yang bisa saya ambil dalam mengambil sebuah keputusan berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral yaitu bagaimana saya menjadi pemimpin yang adil yang memikirkan masa depan semua pihak dan menjadi pembelajaran untuk kedepannya. Baiklah, terima kasih banyak Ibu atas waktu yang Ibu luangkan. Semoga pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang baik, ada manfaatnya ya Bu. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum Bu warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Terima kasih Bu telah meluangkan waktunya untuk saya. Mohon maaf jika saya mengganggu waktu istirahat sore Ibu. Saya kemari bertujuan untuk mewawancarai Ibu tentang beberapa hal mengenai dilema etika dan bujukan moral yang telah kita bahas kemarin Bu. Mohon maaf ya Bu, minta waktunya sebentar. Iya, nggak apa-apa Bu Atika. Silakan melakukan wawancaranya. Oke baik Bu, saya mulai dari pertanyaan pertama ya Bu ya. Jadi pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Ini saya melihat jenis permasalahannya. Jika benar lawan benar, maka saya memastikan itu adalah masalah dilema etika. Namun, jika kita terkait dengan benar lawan salah, maka ini masuk ke dalam bujukan moral. Oke baik Bu, untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan atau sama-sama mengandung nilai kebaikan Bu? Jadi, pengambilan keputusan dilakukan dengan melakukan musyawarah untuk membicarakan hal-hal yang nantinya dapat menemukan solusi yang pas bagi kedua pihak yang bermasalah. Oke baik Bu, terima kasih ya Bu atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya Bu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Pertama Bu Atika, identifikasi masalah. Kemudian yang bersangkutan kita undang dan dihadapkan. Kemudian saya bertanya akar permasalahan yang terjadi agar dapat bersama-sama menemukan solusi yang terbaik untuk keduanya. Oke baik Bu, terima kasih. Kita boleh lanjut ya Bu ke pertanyaan keempat ya Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Hal-hal efektifnya yaitu membuat sebuah kesepakatan bersama untuk menyelesaikan masalah sehingga nantinya tidak menjadi masalah yang berkepanjangan. Terima kasih ya Bu atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Tantangan dalam mengambil keputusan yaitu tentu saja ada pihak-pihak merasa dirugikan. Dalam pengambilan masalah tentunya hanya sebuah kesalahpahaman. Oke Bu, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan Bu? Jadwal dalam penyelesaian sebuah kasus tentunya saya melihat tingkat urgensinya. Kalau masalah harus segera selesaikan, tentunya saat itu juga saya menjadwalkan musyawarah terhadap pihak terkait. Baik Bu, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan ketujuh. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Tentunya, faktor yang memudahkan saya dalam mengambil sebuah keputusan yaitu aturan hukum dan moral yang berlaku di masyarakat yang menjadi acuan saya dalam mengambil sebuah keputusan. Oke, baik Bu, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir dari semua hal yang tadi telah Ibu sampaikan. Pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ya Bu? Pembelajaran yang bisa saya ambil dalam pengambilan sebuah keputusan berkait dengan dilema etika yang
dan bujukan moral, yaitu bagaimana saya menjadi pemimpin yang adil, yang memikirkan masa depan semua pihak dan menjadi pembelajaran untuk ke depannya. Oke Bu, demikianlah wawancara kita pada hari ini. Terima kasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama Bu Atika. Semoga bermanfaat bagi Bu Atika ya. Amin, amin ya rabbal alamin Bu. Kalau begitu sudah sore, saya pamit ya Bu ya. Assalamualaikum.